pujian nomor 92. Kuduslah tempat ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan tempat ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati untuk kami menyembah. Yang segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami pada malam ini Tuhan kembali lagi bersekutu bersama keluarga kami di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas pemeliharaan, penyertaan, perlindungan setiap langkah kami Tuhan, setiap aktivitas kami Tuhan, sertai melindungi Tuhan, menjauhkan kami dari segala bahaya Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga terima kasih atas berkat kasih setiamu kepada kami, keluarga kami. Pada malam ini Tuhan, Engkau selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk beribadah, bersekutu bersama keluarga kami. Layakkan dan sucikan tempat ini Tuhan, singkirkan dari kuasa-kuasa jahat di tempat ini Tuhan. Tuhan, pimpinlah persekutuan ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dengan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami semuanya. Dan kami mohon Tuhan, hadirlah bersama-sama di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami akan terus memuji memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiah, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan lanjutkan pujian yang kedua, 93. Di tempat kudus-Mu Tuhan,
tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Alangkah indahnya Tuhan, bersamamu selalu memuji dan menyembah. Engkau Tuhan pikiranku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuh tempat ini. Ku sembah Kau dalam baitmu, ku tersungkur di kakimu. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku sembah Kau dalam baitmu, ku tersungkur di kakimu. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya, haleluya. Ya dalam aramaskinara ya dalam. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya dalam aramaskinara pujilah Engkau ya Bapa, kami memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
tempat yang maha kudus. Bapakku ya Rajaku, ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian dengan segenap hatiku, memuji Engkau ya Tuhan. Namamu patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi, sembah mulialah namamu. Ku sembah Kau di tempat yang tinggi, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Bapakku ya Rajaku, ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau ya Tuhan. Bapakku patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi, sembah mulialah namamu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Bapakku ya Rajaku, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Bapakku ya Rajaku, Bapakku ya Rajaku. Mari sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan malam hari ini masih dalam momen memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, juga dalam momen jemaat kita berulang tahun, dalam momen-momen yang indah, momen-momen yang baik ini. Sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, kita berdoa dulu untuk jemaat kita yang berulang tahun, untuk negara kita juga yang sudah melewati 1 hari, 2 hari ini dalam merayakan Hari Kemerdekaan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami muliakan dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan kami Yesua, Sang Mesias kami yang hidup, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Engkau telah memberikan kesehatan, kemampuan dan pertolongan kepada kami ya Tuhan, khususnya di momen hari ini ya Tuhan, untuk saudari kami Maria Indawati yang berulang tahun, yang Kau telah menambahkan usianya ya Tuhan. Kau menambahkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupannya ya Tuhan. Kau menambahkan berkat-berkat dan hikmat kepada Ibu Maria Indawati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu, berkat-Mu, hari-hari yang baik Engkau berikan kepada
saudari kami Maria Indawati ini ya Tuhan. Kau tidak pernah tinggalkan dan lepaskan. Kau senantiasa melindungi dan menyertainya ya Tuhan. Kau menolongnya di dalam setiap pergumulannya. Bahkan kau memberikan hal yang terbaik yang kau sudah rancangkan dan rencanakan untuk kehidupan saudari kami Maria Indawati ini ya Tuhan. Kami serahkan hari-hari berikutnya ya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu. Berkat-berkat-Mu melimpah atas saudari kami Maria Indawati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami tidak lewatkan untuk momen 2 hari yang sudah lewat ya Tuhan. Kami memperingati hari kemerdekaan negara kami Republik Indonesia dari penjajahan bangsa-bangsa yang telah menjajah negeri kami ya Tuhan. Telah terbebas negeri ini dari penjajahan ya Tuhan. Dalam kedepannya Tuhan untuk menjalani hari-hari kemerdekaan ini ya Tuhan, mengisi kemerdekaan ini, biarlah hikmat untuk pemimpin-pemimpin kami Kau berikan ya Tuhan, supaya pemimpin-pemimpin negeri kami ini membawa negara kami ini lebih maju, lebih baik dari yang sebelumnya ya Tuhan. Dan lebih dari itu kami rindu negara kami Republik Indonesia ini mengenal akan pertolongan dan keselamatannya dari Engkau ya Tuhan Yesus Mesias. Dikenal dan dipercaya oleh bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin negeri kami ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami serahkan hari-hari berikutnya ya Tuhan, tahun-tahun berikutnya untuk negara kami Republik Indonesia ini, untuk menyongsong hari-hari yang lebih baik dari yang sebelumnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas waktu, kesempatan dan momen yang saat ini telah kami rayakan. 2 momen ini ya Tuhan, ulang tahun saudari kami Maria Indawati maupun kemerdekaan negeri kami Indonesia ini. Biarlah Tuhan memberkati dan menolong menuntun hari-hari berikutnya, sehingga menyongsong hari-hari yang lebih baik dari hari ke hari, seperti hari-hari yang sebelumnya, bahkan hari-hari yang disongsong berikutnya lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih. Segala kemuliaan dan kebesaran hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Kami serahkan doa kami, permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Mesias kami yang hidup. Haleluya. Mari saatnya kita akan dengarkan kabar Elohim. Kita nyanyikan Shema Israel. Shema kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kita semuanya, dan damai sejahtera, shalom dari tempat yang maha tinggi dicurahkan atas kita. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang indah ini, waktu yang baik ini yang Kau telah berikan kepada kami untuk kami saat ini dapat bersekutu, memuji-muji, membesarkan dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Sucikan dan kuduskan hati kami malam hari ini ya Tuhan, untuk menerima benih-benih dari firman ya Tuhan,
sehingga hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga kami dapat mencerna, mengerti akan isi hati-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami dengarkan itu menjadi kekuatan, kemampuan, dan pertolongan bagi kami, menuntun kami ke dalam jalan yang benar ya Tuhan. Jikalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami di dalam kami menerima benih-benih firman Tuhan, mereka yang akan mencuri firman Tuhan, kami bersatu hati mengusirnya demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesua Mesias. Kami usir keluar dari ruangan ini, dari ruangan hati kami masing-masing. Biarlah hanya damai, sejahtera, sukacita, Ruh Kodes yang ada di dalam hidup kami, di tengah-tengah kami malam hari ini. Kami siap mendengarkan akan kabar ini. Di dalam nama Tuhan Yesua Mesias kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita lanjutkan bacaan kitab kita malam hari ini. Kita masuk di kitab Wayikra atau Imamat pasal yang ke-23. Bukan hal yang kebetulan ya, hari ini yang akan kita baca itu tentang hari raya ya. Saudari kami Maria Indawati malam hari ini merayakan hari raya kelahiran ya. Kemudian negara kita merayakan hari raya kemerdekaan. Makanya kenapa malam hari ini saya pakai peci ya. Ini bukan milik agama tertentu, ini nasional ya. Apalagi kalau sudah ada lambangnya merah putih ya, ini lebih nasional lagi. Nah, momen hari ini adalah momen hari raya ya. Bertepatan sekali, ini bukan satu kebetulan tapi luar biasa. Ada dua momen yang bersama-sama dirayakan. Dan hari ini juga ada perintah melalui bacaan kita ini yang harus dirayakan. Kebetulan, jadi ada tiga ini ya, bukan dua tapi tiga, bahkan tiga ini ya, yang kita akan renungkan malam hari ini. Kok bertepatan sekali ini. Mari, seperti biasanya kita akan baca secara bergiliran. Saya akan bacakan ayat yang ke-1 sampai yang ke-5 dari kitab Imamat atau kitab Wayikra pasal yang ke-23. Judulnya Hari-Hari Raya yang Ditetapkan. Bapak Yahweh berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Bani Israel demikian, semua hari raya Bapak Yahweh yang harus kamu nyatakan sebagai pertemuan-pertemuan kudus adalah perayaan-perayaan yang telah ditetapkan olehku. 6 hari lamanya haruslah kamu bekerja, tetapi pada hari ke-7 itulah sabat perhentian, suatu pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan pekerjaan pada hari itu, itulah sabat bagi Bapak Yahweh di seluruh tempat kediamanmu. Inilah hari-hari raya Bapak Yahweh berupa pertemuan-pertemuan kudus yang harus kamu nyatakan sebagai perayaan yang telah ditetapkan. Ayat yang ke-5, yang pertama hari raya yang harus dilakukan adalah tanggal 14 bulan pertama pada sore hari menjelang petang, itulah Pesah bagi Bapak Yahweh. 6. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu adalah hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi.
Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaian kepada imam. 11. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Pada hari kamu menunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dari 2/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti atau berti gandum atau gandum baru sampai kamu telah membawa persembahan Elohimmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. 15. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. 16. Sampai pada hari setelah Sabat yang ketujuh, kamu harus menghitung 50 hari, dan kamu harus mempersembahkan persembahan sajian yang baru kepada Bapa Yahweh. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 roti persembahan ayunan, 2/10 eva tepung terbaik yang harus dibakar dengan ragi. Itulah persembahan hasil pertama bagi Bapa Yahweh. Bersama roti itu, kamu harus mempersembahkan itu 7 ekor anak domba berumur setahun yang tiada cacat, dan seekor lembu jantan muda, serta 2 ekor domba jantan. Haruslah itu menjadi persembahan bakaran bagi Bapa Yahweh bersama persembahan sajian mereka dan persembahan curahan mereka sebagai suatu persembahan api-apian yang harum dan menyenangkan Bapa Yahweh. Lalu kamu harus mempersembahkan seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, dan 2 ekor anak domba berumur setahun sebagai korban persembahan pendamaian. Imam haruslah mengayun-ayunkan semuanya itu bersama roti hasil pertama dan 2 ekor anak domba itu sebagai persembahan ayunan di hadapan Bapa Yahweh. Semuanya itu haruslah kudus bagi Bapa Yahweh untuk imam. 1. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah yang ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan, dan penunaianmu semuanya itu harus kutinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Elohimmu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus.
Janganlah kamu melakukan sesuai pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu juga janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian, untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Elohimmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. 30. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. 31. Janganlah kamu melakukan pekerjaan apapun pada hari itu. Inilah yang harus menjadi ketetapan selamanya dari generasi ke generasi di seluruh tempat kediamanmu. Itulah Sabat perhentian bagimu. Kamu harus merendahkan diri mulai petang hari tanggal 9 bulan itu, dan kamu harus merayakan Sabat itu dari petang hingga petang berikutnya. Hari Raya Pondok Daun. Bapak Yahweh firman kepada Musa, katakanlah kepada Bani Israel, demikian setiap tanggal 15 bulan ke-7, itulah hari Raya Pondok Daun yang berlangsung 7 hari bagi Bapak Yahweh. Hari pertama haruslah itu menjadi pertemuan kudus bagimu. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. 6. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Belum termasuk hari-hari Sabat Tuhan dan belum termasuk persembahan-persembahan atau segala korban nasarmu atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7, itulah pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga hari raya yang ke-8 harus ada perhentian penuh. 40. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon kurma, ranting-ranting dan pohon-pohon yang rimbun dan pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Elohimmu 7 hari lamanya. 1. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Elohimmu. 44. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Amin. Puji Bapak Yahweh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali saya katakan bahwa perintah Tuhan itu ada
613 untuk bangsa Israel. Ya, 613 untuk bangsa Israel. Jadi dari perintah 613 itu ada perintah-perintah perayaan hari raya yang diterapkan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Yang barusan kita baca malam hari ini ada berapa? Ada 7 hari raya yang harus dirayakan oleh bangsa Israel selama 1 tahun. Dalam 1 tahun ada 7 raya yang harus dijalankan. Itu berlaku khusus bagi bangsa Israel. Itu termasuk dari 613 perintah yang ditetapkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan saudara, dengan saya? Ada terjadi banyak kontroversi, terjadi banyak perdebatan antara aliran yang ini dan aliran yang itu, antara aliran yang mesianik, yang protestan, yang pentakosta. Ya, selama ini yang kita ketahui yang dirayakan oleh orang-orang Kristen atau orang-orang protestan atau pentakosta ada berapa? Dalam setahun ada 3. Pertama, hari kelahiran. Kedua, hari Jumat Agung ya, Jumat Agung. Kemudian ada hari Paskah ya, ada hari kenaikan Isa Al-Masih. Ada 4 ya, ada 4 ini yang dirayakan oleh kaum Kristen mainstream ya. Selama ini kita rayakan. Mana yang benar? Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali ke perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri ya, ketika dia ini pada hari terakhir tidak menanyakan apakah kamu sudah merayakan 7 hari raya yang kuperintahkan, ataukah kamu sudah merayakan 4 hari yang dirayakan oleh kaum mainstream. Sama sekali tidak mengatakan seperti itu. Tapi yang menjadi perintah ketetapan yang harus dilakukan, baik yang mainstream, baik yang mesianik, baik yang protestan ya, yang pentakosta ya, yang ditanyakan hanya apakah kamu sudah melakukan perintah-perintahku ya. Tidak menanyakan kamu sudah merayakan hari raya itu, apakah kamu sudah melakukan perintah merayakan 7 hari raya itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang merayakan 7 hari raya sesuai dengan perintah di dalam Imamat pasal 23 ini silakan. Yang merayakan 4 hari raya dalam 1 tahun yang sudah dijalankan selama beratus-ratus bahkan mungkin sudah ribuan tahun, silakan ya. Itu tidak membawa saudara untuk masuk ke surga. Terus dengan taat melakukan perintah, melakukan 7 hari raya, tetapi di dalam kehidupannya sehari-hari melanggar perintah Tuhan, ya jangan berharap masuk surga. Dengan taat, dengan tekun, tidak pernah melanggar, melakukan hari raya 4 kali dalam setahun, kelahiran ya, kematian, penderitaan, kenaikan surga, kebangkitan dan kenaikan surga sudah dirayakan dengan baik, tidak pernah terlewatkan ya. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari pribadinya itu melanggar akan perintah Tuhan, ya jangan berharap masuk surga.
Ya. Oleh karena itu jangan diperdebatkan, jangan dipertentangkan, merasa paling benar melakukan 7 perintah hari raya, kemudian merayakan 4 hari raya, sudah tidak pernah terlewatkan pasti kita rayakan, terus merasa paling benar. Ya, saya katakan tidak. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Itu yang perlu kita tahu, perlu kita ketahui, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari di dalam momen malam hari ini kita merayakan hari raya merdeka. Nah, ini kita juga memperingati bagaimana kita ini sebagai umat Tuhan itu taat melakukan perintah-perintah dari Tuhan. Bukan taat melakukan ketetapan hari raya yang ditetapkan oleh kitab suci. Ya, jauh dari harapan ketika kita ini taat melakukan hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan, tetapi tindakan kita, perbuatan kita itu bertentangan dengan perintah Tuhan, maka jangan berharap masuk surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara tahu ketika Tuhan Yesus 3,5 tahun ada di bumi, Tuhan Yesus itu salut ya dengan orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat, para imam, dengan ajaran-ajaran yang mereka itu memahami, hafal akan perintah-perintah Tuhan. Mereka taat melakukannya, tetapi mereka tidak peduli terhadap orang-orang miskin. Mereka tidak peduli kepada orang-orang yang kekurangan. Maka sangat ditentang ya oleh Tuhan Yesus. Jadi bukan menjadi tolak ukur kita ini taat melakukan ibadah-ibadah, perayaan-perayaan yang sudah ditetapkan dan diperintahkan di dalam kitab suci, tetapi kita lalai melakukan akan perintah Tuhan. Itu sama dengan kita ini dikatakan oleh Tuhan Yesus kuburan yang kelihatannya itu bersih ya, kelihatannya bersih, di kapur bersih, tetapi di dalamnya ada tulang belulang, ada mayat, ada jenazah yang busuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita itu dikapur bersih, maka hendaknya hati kita pun bersih. Ya, ini tadi ada perintah penting. Saya tidak membahas 7 hari raya. Ya, saudara kenal itu Sukot, Pesach, Rosh Hashanah, ya, Hanukkah. Itu ada perintah-perintah seperti itu. Saya tidak bahas itu, tetapi yang saya saat ini akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, coba perhatikan ayat yang ke-21 ya, dari pasal yang ke-23 ini. Perhatikan mulai ayat yang ke-21. Pada hari yang sama itu kamu harus menyatakan bahwa itu adalah pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan pekerjaan apapun pada hari itu. Itulah yang menjadi ketetapan selama-lamanya di seluruh tempat kediamanmu, dari generasi ke generasi. 22. Ketika kamu menuai hasil ladangmu, janganlah engkau memanen habis sampai pinggir ladangmu. Engkau juga tidak boleh memungut sisa-sisa panenmu yang tercecer, karena engkau harus meninggalkannya bagi orang miskin dan pengembara. Akulah Yahweh Elohimmu. Ya, di dalam bahasa Jawa itu ada istilah
dikoreti, ya dikoreti. Kalau masak kemudian masih tersisa gitu di pancinya, itu dikoreti, itu dikeruk sampai habis, ya sampai tidak tersisa. Nah itu dilarang, saudaraku. Ya ternyata di dalam perintah Tuhan ini ada hal seperti itu. Kenapa? Karena peduli terhadap orang lain, orang miskin, itu yang terpenting ternyata ya. Bukan yang terpenting itu taat merayakan hari raya itu bukan itu yang terpenting. Ada perintah lagi yang mengatakan, perintah yang pertama adalah kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap pikiranmu, segenap jiwamu. Ya, ada hukum yang tidak kalah penting dari hukum itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi momen malam hari ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian adalah bukan perintah perayaan-perayaan itu, tetapi yang terpenting terletak di ayat yang ke-22 tadi. Ya, kita peduli, kita respect, ya, kita empati terhadap orang-orang yang berkekurangan. Itu yang terpenting. Pesan firman Tuhan malam hari ini di dalam momen hari raya ini, momen yang terpenting adalah ini adalah peduli terhadap sesama. Itu sesuai dengan perintah yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh sendiri, yang dikuatkan oleh Tuhan Yesus, yaitu bahwa kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan tidak kalah pentingnya adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Bapak Yahweh atas pesan firman-Mu pada malam hari ini. Kami tidak salah ketika kami melakukan perintah-Mu untuk melakukan 7 hari raya yang Kau sudah tetapkan. Ataupun kami sebagai orang mainstream, orang jento ya Tuhan, kami merayakannya sesuai dengan kepercayaan yang dilakukan selama berabad-abad itu ya Tuhan. Bagi Tuhan bukan itu yang terpenting, tetapi yang terpenting ketika kami ini peduli, empati terhadap sesama kami. Inilah pesan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas pesan firman-Mu yang Kau telah sampaikan pada kami pada momen hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengampuni segala kelemahan dan kekurangan kami ketika kami lalai di dalam kami melakukan perintah-Mu yang terutama ini ya Tuhan. Peduli dan empati terhadap yang lainnya. Dalam melalui pesan firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan mampukan kami, Tuhan tolong kami, memberi kekuatan kepada kami, memberi pertolongan dalam kami menjalankan akan perintah-perintah-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus, Sang Mesias yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sekarang masuk doa syafaat. Nyanyi dulu atau saya ya doa syafaat ya. Sebagai dua aja. Kita akan pujian nomor 9 1. Ku datang Tuhan dalam hati-Ku, berhiaskan
tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Bapa semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Bapa semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kami semua menyembahmu. Terima kasih Bapa di surga atas waktu yang indah, waktu yang baik ini yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami sudah memuji-muji Engkau ya Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau. Kami sudah memuliakan Engkau malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas kekenangan-Mu pada kami pada malam hari ini ya Tuhan. Atas kasih lawatan dan pertolongan-Mu atas kehidupan kami. Dalam kondisi apapun Engkau peduli kepada kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan dan lepaskan kami. Engkau bersama-sama dengan kami selalu ya Tuhan, dimanapun kami berada. Pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang ada di Surabaya, yang ada di Jombang, ada di Kediri, ada di Kalimantan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka ya Tuhan, memberikan kecukupan kepada mereka, supaya mereka tidak berkekurangan ya Tuhan. Ada untuk dimakan, ada untuk dinikmati bersama keluarga mereka ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Tuhan. Kami rindu juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami ini, supaya mereka itu bukan saja mendengar ya Tuhan tentang akan Engkau, tetapi mereka boleh percaya akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang menyelamatkan setiap umat manusia. Kau berkati mereka ya Tuhan, damai sejahtera menyertai mereka semua saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Bila Roh Kudus bekerja ya Tuhan, mereka boleh digerakkan, boleh mendengar akan Engkau ya Tuhan, boleh mengenal akan Engkau ya Tuhan, melalui media-media yang mereka baca atau mereka lihat ya Tuhan. Mereka boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi, bahkan mereka boleh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami rindu Roh-Mu bekerja untuk saudara-saudara kami ini ya Tuhan, supaya mereka boleh diselamatkan ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Mas Lemi ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk menghadapi hidup yang sedang dijalani. Apapun problem dan masalah yang dihadapinya ya Tuhan, biarlah tetap yakin bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan dan lepaskan Mas Lewi ya Tuhan, dan Engkau menolongnya, memberikan kekuatan, kemampuan. Engkau mencukupi segala kebutuhan dan keperluan di dalam kehidupannya sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa malam hari ini untuk Ning ya Tuhan. Engkau pulihkan dan Kau sembuhkan dari sakitnya Tuhan. Kau sempurnakan kesehatannya ya Tuhan, supaya
sebagai pendamping boleh mensupport apa yang dilakukan oleh Mas Lewi ya Tuhan. Kami rindu lawatan atas Mas Lewi beserta keluarga di Manur ya Tuhan. Nathan, Yohanes dan istrinya Lina dan semua keluarga di sana Kau berkati ya Tuhan. Biar melalui mereka semua Mas Lewi boleh merasakan akan kasih dan pertolongan Kau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Juga pada malam hari ini berdoa untuk Ruben Wahyu Santoso ya Tuhan yang ada di luar pulau ya Tuhan, di dalam menata karirnya ya Tuhan, di dalam pekerjaannya Engkau lindungi dan berkati ya Tuhan. Biarlah kasih, perlindungan, penyertaan-Mu ya Tuhan menyertai Ruben Wahyu Santoso ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Engkau berikan masa depan yang baik ya Tuhan, masa depan yang indah untuk Ruben Wahyu Santoso ya Tuhan. Biarlah melalui kehidupannya, melalui pribadinya, nama Tuhan boleh diagungkan, dibesarkan dan dipermuliakan, menjadi berkat bagi lingkungannya ya Tuhan, bagi teman-temannya, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah. Tolonglah ya Tuhan kepada kami Ruben Wahyu Santoso ya Tuhan. Berikan yang terbaik ya Tuhan, baik di dalam pekerjaan maupun pendamping hidupnya ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kasih lawatan menolong Ruben Wahyu Santoso. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkah selalu. Haleluya. Berdoa juga untuk malam hari ini ya Tuhan, buat pendamping kami yang Sri Puji ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau tolong, Engkau memberikan kesehatan yang sempurna ya Tuhan di dalam hari-harinya, di dalam kesibukannya. Tuhan tolong ya Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan ya Tuhan untuk mengelola toko yang Kau sudah percayakan ini, sehingga toko ini menjadi berkat. Kau kirimkan pembeli-pembeli ya Tuhan untuk memberkati kami melalui orang-orang tersebut ya Tuhan, supaya Ibu Eni pun bisa menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Nama Tuhan boleh dibesarkan dan dipermuliakan melalui pribadi dari Ibu Eni ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Dan malam hari ini ya Tuhan bertepatan dengan ulang tahunnya saudari kami Maria Indawati. Kami bersyukur selama ini Engkau melindungi, memberkati, memberikan pertolongan di dalam segala hal ya Tuhan. Nah, biarlah pertolongan-Mu lebih lagi ya Tuhan dari yang sebelumnya, supaya berkat-Mu itu boleh nyata melalui kehidupannya ya Tuhan. Engkau melindunginya ya Tuhan, Engkau menyertainya, Engkau menjauhkan dari niat-niat orang yang jahat. Biarlah kami patahkan di dalam nama dan demi nama Yesus HaMasiah segala kuasa-kuasa yang mengganggunya ya Tuhan. Kami patahkan, kami usir dalam nama dan demi Yesus HaMasiah. Hanya berkat Tuhan yang memberkati saudari kami Maria Indawati ya Tuhan, sehingga kedepannya ini boleh melihat hari-hari yang baik yang Tuhan sediakan, lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya yang sudah dilewatinya ya Tuhan. Sekarang berkat Tuhan nampak ada di depannya dan memberkatinya ke depannya ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami malam hari ini ya Tuhan, yang sudah 79 tahun merayakan hari kemerdekaan. Waktu yang cukup lama ya Tuhan,
jatuh bangun negeri kami ini dengan berganti-ganti pemimpin, presiden ya Tuhan, sehingga kemajuan, kemakmuran di negeri kami, ketentraman di negeri kami ini belum nampak secara nyata ya Tuhan. Masih ada banyak ketidakseimbangan, masih ada di pelosok-pelosok yang kelaparan, yang kekurangan, yang terintimidasi karena berbeda keyakinan. Malam hari ini ya Tuhan, di dalam momen memperingati 79 tahun hari kemerdekaan ini, Tuhan, Engkau memberikan pertolongan yang lebih untuk negeri kami ini, sehingga cita-cita bapak-bapak bangsa kami ya Tuhan, ingin negeri kami ini menjadi negeri yang adil dan makmur, tentram, sejahtera, tidak terkotak-kotak, tidak terpecah-pecah karena keyakinan dan agama mereka ya Tuhan, kepercayaan yang berbeda-beda, atau karena banyak suku yang ada di negeri kami ini. Tapi kami tetap satu, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam satu bahasa Indonesia, di dalam keyakinan Undang-Undang 45 dan Pancasila sebagai lambang negara. Biarlah ini boleh diterapkan di dalam negeri kami ini, khususnya untuk pemimpin kami yang akan datang yang baru ini, bisa menerapkan hal ini dan rakyat pun boleh menerima dengan berjiwa besar ya Tuhan, sehingga terwujudlah negeri kami, negeri yang adil dan makmur, sejahtera, dan tidak terkotak-kotak dan tidak terintimidasi dengan keyakinan-keyakinan yang berbeda-beda. Kami tetap satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya Tuhan. Itulah kerinduan kami dan harapan kami. Kau berkati pemimpin-pemimpin negeri kami ini, Republik Indonesia ini ya Tuhan, presiden kami, wakil presiden, para menteri dan staf-stafnya ya Tuhan. Bila mereka semuanya boleh menjalankan amanah dengan baik dan benar, sesuai dengan cita-cita bangsa negara kami ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja ya Bapa. Kami malam hari ini berdoa untuk kesatuan gereja-gereja yang ada di negeri kami ini ya Tuhan. Begitu banyak aliran-aliran, bukan saja di dalam negeri, bahkan di luar negeri, berbeda-beda keyakinan dan aliran ya Tuhan. Banyak interdenominasi yang berbeda-beda. Mereka saling membenarkan diri masing-masing ya Tuhan. Tapi malam hari ini ya Tuhan, kami mohon, biarlah pesan firman-Mu ya Tuhan, kami tetap satu keyakinan kami kepada Tuhan kami, Mesias kami yang berasal dari Nazaret itu, lahir di Bethlehem. Itu yang kami yakini dan kami percayai, dan kami menjalankan perintah yang terutama dan pertama, yaitu mengasihi Tuhan Elohim kami dan mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri ya Tuhan. Itu perintah yang terpenting dan terutama di dalam perintah-perintah Tuhan. Dalam hari saat ini ya Tuhan, Engkau mempersatukan gereja-gereja ini supaya tidak pandang interdenominasi, aliran yang berbeda-beda, Katolik, Protestan, Pentakosta, Mesianik, Advent, dan lain-lainnya, tapi mereka tetap satu menjalankan perintah Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran mereka ya Tuhan, dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri mereka sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Itulah pesan penting dari firman-Mu ya Tuhan, dari Dafar Elohim. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Amin. Pada malam hari ini mengakhiri persekutuan kami, ibadah kami ya Tuhan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan pertolongan dari
Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau ya Allah. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan kami, Sang Mesias kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Sekarang mari kita menerima berkat Tuhan dengan kita menengadahkan tangan kita. Yefarihika feis mereka, Yair Yahweh panaf eleka fikuneka, Yisa Yahweh panaf eleka beyasim leka. Shalom. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Bapak Yahweh menjaga kita. Bapak Yahweh menyinari kita dengan wajah-Nya. Dan Bapak Yahweh bermurah hati kepada kita dan mengangkat wajah-Nya atas kita dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Amin. Yefarika, Reis mereka, Yefarika, Yair Yahweh, Anabeleka, Hikuneka, Yefarika, Reis mereka, Isa Yahweh, Anabeleka, Hikuneka, Beyasim leka. Shalom, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Yahweh memberkati. Doa untuk adopsi Ibu Eni Singglegawi. Terima kasih Bapa yang di surga, kami mengucap syukur pada malam ini Tuhan, kami sudah selesai persekutuan keluarga kami ini Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Dan pada hari ini kami akan menerima berkat yang sudah disiapkan di tempat ini. Sucikan dan layakkan kami Tuhan untuk memakan, menjadikan tubuh kami dengan sehat. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan kuasa-Mu Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan. Dan nanti setelah itu Tuhan, selanjutnya pada malam ini kami akan beristirahat. Lindungi kami, sertai kami, jaga kami Tuhan, untuk beristirahat sampai besok pagi, bangun dengan tubuh dengan sehat. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.